Karena saya lihat tadi hasil lab ini, lab uji emisi. Lab uji emisi. Harusnya apa? 100 per ppm, 200. Ini cuma 40 Pak, seperlimanya kan. Itu hidrokarbonnya, itu karbon monoksidanya. Kalau hidrokarbonnya 1,5 ppm sudah lolos, ini 0,05 ppm. Udah hampir seperti nggak ada itu. Hampir tidak ada Pak. 0,0 lah itu. Nah, karena makanannya Blackor tuh hidrokarbon Pak. Hari ini kita lakukan pemasangan Blackor Ultimate pada spin 1500 cc. Nah, ini kita akan lakukan juga pembersihan MAF atau Mass Airflow Sensor. Ini tidak boleh sembarangan, harus pakai ini, Mass Airflow Sensor Cleaner. Nah, ini yang perlu dibersihkan adalah sensor-sensornya, memakai cairan khusus ini. Ini adalah tukang lapor jumlah oksigen yang masuk ke mesin. Jadi kalau tukang lapornya kotor, maka tidak akan akurat pelaporannya. Nah, kalau laporan tidak akurat, itu dia tidak akan tepat untuk tambahan tenaga maupun bensin yang disemprotkan karena laporan dari ini harus bersih. Nah, alat pembersihnya itu tidak boleh sembarangan, bukan pakai karburator cleaner, nanti bisa rusak sensi, karena ini sangat sensitif. Ini kelewatan oksigen, dia akan membaca, melaporkan melalui kabel ini ke ECU. Nah, untuk spin ini, kinerja Blackor kita ambilkan dari PCV. PCV ini aslinya ada selangnya. Dari PCV masuk ke intake manifold di sini. Nah, ini kita kasih selang, lalu masuk ke input Blackor yang di sini. Input Blackor, kemudian outputnya masuk ke intake manifold di sana. Nah, Blackor kita ikatkan di wilayah panas di sini supaya bisa mereaksikan blow by gas. Blow by gas itu didapat dari ini, dari PCV. Ini ada 4 silinder yang dari 4 silinder itu terjadi kebocoran karena ada ring piston, dia masuk ke ruang mesin. Nah, dari ruang mesin ini supaya sil-sil tidak bocor, diberilah penapasan oli di sini. Nah, ini disedot oleh intake manifold. Nah, itu yang kita pakai sebagai sumber dari Blackor. Nah, itu namanya blow by gas. Isinya adalah hidrokarbon dan karbon monoksida. Itu beracun sehingga perlu dinetralisir pakai konverter katalitik yang ada di knalpot di sini, di tabung knalpot atau rumah tawon. Nah, fungsi ini adalah mereaksikan dulu hidrokarbon itu menjadi rantai karbon yang lebih pendek, sehingga akan lebih mudah bereaksi pada saat terjadi pembakaran di ruang bakar. Jadi pada saat kena busi itu terjadi pemantikan tenaga yang lebih cepat, lebih bersih, lebih kuat. Jadi ibaratnya seperti ada tambahan LPG sebanyak sekitar 750 cc yang melewati tabung reaktor ini. Demikian teman-teman kinerja dari Blackor Ultimate pada spin. Nanti kita akan lihat lagi setelah terpasang. Pemasangan dilakukan yaitu dari PCV kita masukkan ke bagian input ya. Kemudian outputnya dikasih tulangan besi dulu. Nanti ini masuk ke
intake manifold yang di bagian bawah itu. Nah, jadi hanya melewatkan saja yang tadinya langsung dari PCV langsung masuk intake manifold. Sekarang dari PCV masuk black core dulu. Black core kita ikatkan di area super panas di sini. Kemudian untuk mendapatkan panas, ini cover kita lepas supaya panasnya betul-betul nempel di black core-nya. Ini kita masukkan juga oli aditif supaya mesinnya mendapatkan tambahan pelicin dari oli ini. Jadi ini aditif yang luar biasa. Dia akan menyatu dengan oli, kemudian bisa menambah licin metal duduk maupun metal jalan sehingga tidak ada gesekan. Suara mesin akan super halus. Kemudian juga setelah oli tercampur 100 mili aditif kita ini, oli mesin bisa bersifat menangkap panas. Jadi seolah-olah kita mendapatkan dua radiator, yaitu radiator oli dan radiator mesin. Nah, ini untuk tuningnya kita lakukan memakai intake manifold yang kita hubungkan pakai selang. Kemudian mesin kita nyalakan di 2000 rpm. Lalu kita lakukan juga tuning, yaitu menginfuskan cairan khusus biru kita masuk ke ruang bakar. Untuk black core tuning, RPM kita setting di 2000 rpm memakai ganjal peralon. Kemudian itu untuk menginfuskan black core tuning. Nah, untuk ngetesnya ini kita angkat dulu keluar. Ini adalah kecepatan yang maksimal yang diperbolehkan. Ini masuk ke ruang bakar, ke sana. Ini adalah maksimal speed yang diperbolehkan. Ini air tuning sudah habis. Kita akan lakukan beberapa kali pengegasan untuk pengeringan sisa dari air tuning. Nah, kita saksikan. Pertama itu akan berebut dulu, Pak. Dia melawan. Dia tidak mau langsung digas. Gitu. Meskipun itu digas, ditambah dia nggak nambah. Sampai titik tertentu, biasanya itu di konverter katalitik. Konverter katalitik pun ikut bersih loh, Pak. Nah, ini ngelawan ya. Umum, Pak, terjadi seperti ini ngelawan. Ngeri. Emang ini ya pembakarannya. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Memang gitu itu. Jadi itu tadi itu dia mampet di konverter katalitik. Ini konverter katalitiknya ikut bersih. Iya. Tadi kan nggak berasap. Rasanya saat ditendang ini. Ini semua kotoran-kotorannya hilang. Kerak-keraknya juga sisa air, Pak. Aromanya bagus sekarang kan. Dia masih ngelawan. Oke. Oh, limiter ya? Oh iya. Karena ini mobil canggih kan di limit, Pak. Gak apa-apa. Itu kalau bisa nyetel itunya bisa dirubah limiternya semuanya. Di remap. Di remap, Pak. Tapi jangan, Pak. Mana-mana. Di limit itu kan dikasih pengaman, Pak. Nggak boleh lebih dari itu, kalau nggak jebol, Pak. Umurnya lebih pendek.
punya dua isu gitu. Aku di remake tapi pengen pengen bandel edan-edanan. kenceng-kencengan, Ya, pasang itu. ya. Suara mesin jadi halus, super halus. Yang kita dengar hanya suara injektor saja. Karena suara mesinnya teredam tadi, Pak, aditif tadi. Teman-teman pecinta otomotif, hari ini kita lakukan test drive pada Spin 1500 cc dengan Pak Adi dari Klaten. Nah, ini kita pasang yang ultimate. Ini yang paling top nih. Tuh, langsung pindah coba. Oke. Oh. Giginya kan langsung pindah kan? Iya. Nggak perlu 2000, Pak. Iya, di bawah 2000. Di bawah 2000 kan? Tenaganya gimana, Pak? Nanti kita coba di jalan lurus. Boleh. Iya, ini lebih RPM rendah dah. Sudah nendang. RPM-nya udah nendang tapi padat. Nah, terasa ya, Pak? Nggak ngempos. Iya. Ini di kecepatan rendah ya. Iya. Kerasa di kecepatan rendahnya kerasa. Iya. Signifikannya kerasa. Pak Adi kan tiap hari pakai ini juga kan? Karena sehari-hari saya keluar kota apa pakai ini udah Iya, betul. kerasa. Dibejek pun beda, Pak. Coba dibejek, Pak. Ya kan? Responnya beda kan? Nendangnya beda ya? Iya, iya, lebih padat. Tenaga lebih padat. Nah, itu. Buat pelan juga enak, nanjak juga nggak masalah, Pak. Padat ya? Terasa padat ya? Terasa padat. Kalau nggak nyoba sendiri, nggak akan percaya, Pak. Padat ini. di gigi tinggi pun masih padat, kerasa. Terasa ya? Nah, nanti efeknya di pemakaian BBM, Pak. Ya, ya. Pemakaian BBM karena RPM rendah terus, otomatis dia lebih Nah, hemat. ini average terbacanya sebelumnya. Ya. Dari ini kan mungkin 10,3. 10,3 per liternya. Itu karena ini bisa dilihat nanti mungkin 2 hari 3 hari ke depan. Nah, boleh, Pak. Nanti boleh. saya Report. review lagi, Ya, saya report lagi boleh. setelah dipakai. Setelah dipakai berapa ratus kilo gitu kan, Baru nanti kelihatan. dia keluar average baru. Dia average. Biasanya gini, kalau kita habis ngerem, turun, terus naik lagi, Lemot. lemot, bacanya. Kayak gimana sih kalau misalnya kayak giginya belum turun, tapi udah kita gas lagi, biasanya lemot. Tapi ini kerasa nih, langsung padat, nyantol ya. langsung nyantol Kan? bertenaga, Nah, kerasa. Ini di kecepatan udah kerasa. kayak disulap ya, Pak. Kalau yang tahu karakter mobilnya kan bisa baca ya, istilahnya Ya. tahu gitu kan. Nah, ini nggak ada yang bisa ngobati Chevrolet, Pak. Ya kecuali Blackcore. Alhamdulillah. Mau diapain juga bingung kan. Nah, biar kakaknya Pak Adi makin cinta lagi sama Chevrolet ya. Nah, Seperti mobil baru kan, istilahnya jadi baru sama. kalau perempuan yang dilihat hemat gitu aja udah. Iya. Kalau Iya, laki-laki bener. yang dilihat kenceng. Nah, Iya, ini dapat bener. dua-duanya nih. Kenceng sama hemat. Hematnya dapat, kencangnya dapat. Nah, Adil itu. ini. Iya, kalau cuma hemat aja kan nggak bisa lari kan susah, Pak. Ini larinya kan Kencang, gila. bertenaga. Diajak edan-edanan nurut ini. Loh, kok lewat sini kok deket ya, Pak? Makanya Pak, tadi saya mau bicara cuman Oh, iya. map. Kalau dari nanti keluar Bapak lewat sini aja. Iya loh, deket loh. Saya tadi masuknya jauh loh, Pak. Iya, muter-muter Oh, muter-muter. lewat jembatan kecil. Iya, bener.
Jembatan yang ada bambunya banyak itu. Iya, habis banjir itu kemarin. Oh, iya. Baru 2 hari lalu. Wah, Nah, banjir jadi airnya naik tadinya dari. ngeri itu Pak. Baru Ya. baru dibersihin itu, tapi bambu-bambunya belum ada. Ini mah deket banget loh. Iya, makanya. Wah, ini kerasa ini tenaganya. Rasa ya? Kerasa ini. Ini udah Ini langsung 70. 70. Nah, ini kan kita rem ya. Harusnya ini lemot nih, harusnya nih biasanya. Oh, gitu. Kita bejek lagi gini lemot nih. Ah. Nah, itu langsung naik giginya langsung turun. Langsung dapat ya? Nah, langsung berapa tuh? 50. Iya. Nah, tuh. Keren ya Pak. Tuh 78, 80, 84, 87, 90, 100. Waduh. Di bawah 10 detik ini 100-nya nih Pak. Oke. 120 loh. Padi lupa diri. Aduh, ini susahnya kalau bawa mobil bertenaga ini. Iya ya. Lupa diri. Lupa diri nanti. Kayak disulap ya Pak. Enak. Kerasa tenaganya, kerasa padat. Iya. Ngisi tenaganya. Sepadan tuh Pak sama harganya. Sepadan. Iya tuh Pak. Istilahnya ngeluarin dana segitu tapi dapatnya segini Ya. kan. Maintenance-nya lebih ringan. Nah. Kedepannya kita lebih ringan. Betul. Ini pakai Pertamax ya ini ya. Pertamax. Bakar Pertamax Ya, kita pakai. boleh. Nanti turunin Pertalite juga boleh Pak. Nggak usah. Nggak akan lidik. Tapi ya lebih enak gini Pak. Iya. Berubahnya termasuk ekstrim ya Pak. Ekstrim. Perubahannya ekstrim. Jadi ini mobil biasa tapi rasa sport sekarang ya. Rasa sport. Ini mobil niaga biasa, ini mobil penumpang. Iya. Keluar kota. Tadi ke 120 pun sempat ya Pak. Iya. Berapa detik tadi? 10 detik gitu ya. Kayak di bawah loh Pak, nggak tahu ya. Kita nggak pakai itu. Ngeri loh. Tiba-tiba udah segitu. Kalau di tol ya itu baru berani Pak. Kalau di sini kayaknya ngeri lah. Tapi real ya Pak, perubahannya real ya, Real. Rasa signifikan. signifikan ya. Jadi betul-betul dirasakan tambahannya ya. Nah ini kan sudah saya dyno test kan Pak, tapi di Avanza saya tuh. Oke. Nanti saya kasih diagramnya Pak. Oke. Serem Pak. Jadi antara sebelum pakai sama sesudah pakai, RPM sama speed sama itu, waduh lonjakannya Pak. Jauh ya. Iya, bukan kita nggak cari top speednya, nggak Iya, cari iya. peaknya ya Pak. Kita cari RPM by RPM, speed by speed. Iya. Kita bandingkan antara sebelum dan sesudah. Itu Pak. Ngopernya kan terasa tadi tuh. Mm-mm. Belum RPM-nya belum 2000 udah ngoper. Ini ngoper tadi udah ngoper terasa. Belum Terasa, nggak ya? sampai RPM-nya larinya nggak sampai ke 2000. Padahal gasnya saya hajar terus nih. Ya, Kecuali kalau udah masuk gigi 5 kan pasti dia otomatis ya. Tapi dari tadi saya hajar. terus ya Dari dia. lampu merah di bawah 2000 udah ngoper. Tapi bukan lemot ya nih ya, tenaganya tetap padat. Terus torsinya terus kan. Torsinya. Nah, kekuatan kita tuh di torsinya. Torsi tiada henti. Kalau Suzuki inovasi tiada henti, ini torsi Nah, tiada torsi tidak henti. henti ya. Mirip mesin diesel. Iya, mungkin gede. Ya kan? Bisa di. Soalnya ini gede Pak, tambahnya 750 cc Pak. Ini yang ultimate. Ini yang paling bagus Pak. Dan enaknya itu apa tuh Pak? Dipakai selamanya, maintenance-nya gampang. Itu loh. Perawatan cuma dicuci pakai bensin atau pakai carbu cleaner boleh. Carbu cleaner ya. Ya, carbu cleaner lebih bagus Pak. Cuman lebih mahal dikit lah. Ya. Kalau bensin kan 10.000, carbu cleaner ya 50.000 lah. Harus semprot-semprot doang. Ya. Ini tanjakannya juga enak tadi. Enak aja ya Pak ya. Lebih responsif. Dan mesinnya benar-benar nggak ada ngelitiknya sama sekali. Halus ya. Walaupun kita dari lagi slow gini langsung kita bejek, Ah. nggak ada ngelitiknya dia. Ya, langsung ya. Nggak ada sama sekali. Dan itu average-nya nggak turun loh Pak. Iya betul. Dibejek juga nggak turun loh.
Apalagi nanti jalannya lamsam, nyantai. Wah, irit Pak. Jalurnya ngeri ya, jalur kenceng ya Pak. Oh iya, di sini harus sabar. Iya. Kadang bukan mobil juga motor juga tetap harus sabar. Iya. Jadi nyata ya Pak. Nyata. Alhamdulillah nyata ini. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta. Tidak ada rekayasa ya. Saya juga baru ketemu nih. Iya. Kan cepet. Kan Pak Adi kan juga orang otomotif toh Pak, istilahnya ngerti ya Pak. Iya. Bukan orang awam lah istilahnya. Perubahan itu kan dirasakan ya Pak. Iya. Dirasakan juga tahu lah. Ilmu yang benar-benar bermanfaat ini. Nyata ya Pak. Nyata. Tapi kalau nggak dites sendiri kan nggak percaya Pak. Betul. Kayak omong kosong gitu. Pokoknya kalau dari sisi tenaga, dari sisi signifikan, tenaganya lebih kerasa, ya kan. Nanti tinggal saya pengen rasain review penghematan. Bagaimana dari penghematan. Ya kan. Nah, penghematan sangat tergantung kaki Pak. Ya, semua tergantung kaki. Ya, kalau kakinya nggak kejem-kejem, pasti oke. Tapi kan worth it toh Pak. Worth it. Dengan harga sekian dapat manfaat sedemikian elok toh Pak istilahnya ya. Dan yang paling utama kita bersihin bumi dari polusi. Betul. Tadi kan saya tunjukin ya Pak. Karena saya lihat tadi hasil lab ini, lab uji emisi. Lab uji emisi. Harusnya apa? 100 per ppm 200. Ini cuma 40 Pak, seperlimanya kan. Itu hidrokarbonnya, itu karbon monoksidanya. Kalau hidrokarbonnya 1,5 ppm sudah lolos, ini 0,05 ppm. Udah hampir seperti nggak ada ya. Hampir tidak ada Pak. 0,0 lah itu. Nah karena makanannya Blackcore tuh hidrokarbon Pak. Hidrokarbon yang diserap sama dia. C8H24 itu hidrokarbon. Nah itu yang dimakan jadi C1. Jadi kita ngebantu negara kita untuk membersihkan. Betul, go green. Go green. Tenaganya nambah, torsi nambah, polusi turun. Nah, itu yang kita cari. Apalagi mobil tua Pak. Kayak Volvo. Kita mobil tua kan. Nah, apalagi kita bisa beli mobil listrik. Betul. Apalagi bangsa Volvo gitu itu Pak. Pasti lebih jos. Mantap ya Pak. Mantap. Sip. Terima kasih nih Pak Adi.